Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman 25. Halaman 25 ratusan. Makna kalimah yang dua. Adapun makna kalimah yang kedua, artinya makna kalimah dua syahadah. Nya manteng kaitannya dengan perkara-perkara yang wajib kita imani. Wajib kita yakini tentang Allah. Yang dimaksud dengan kalimah yang kedua adalah syahadah. Syahadahnya yaitu penyaksian atas kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jalla mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul dan nabi. Jadi yang dimaksud dengan dua kalimah ataupun kalimah yang dua adalah dua kalimah syahadah. Kiban maksudnya yaitu penyaksian. Getanyo yakini, yang mana saksi yakin. Getanyo yakini tentang kenabian Nabi Muhammad ilaih. Getanyo yakini tentang kenabian Nabi Muhammad. Nyo juga perkara yang sangkut dengan akidah yang wajib getanyo yakini. Bahawa sungguh Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Karena Allah mengutus Nabi Muhammad itu menjadi rasul dan juga seorang nabi. Halnya Nabi Muhammad wajibnya kita yakini seorang yang ummi atau tidak dapat membaca. Mana ummi? Tidak dapat membaca, tidak dapat menulis. Ya lagi nya makna daripada ummi. Kan berarti ban Nabi hanjik ke membaca, hanjik ke menulis. Nabi hendak kata kan Quran kan. Karena Nabi mendapatkan ilmu tentang membaca Al-Quran, yaitu waktu putran wahyu, malaikat Jibril mengucapkannya dan Nabi mengikuti. Lagi ni kun le malaikat Jibril dan Nabi ni ikuti, yang kemenan melukis lamati Nabi. Hanya nak dua-dua ni leju. Ada tujuan daripada belajar dan menulis itu adalah membaca dan menuliskan untuk mendapatkan ilmu. Nabi Muhammad mendapatkan ilmu hanya mesti perlu kepada membaca dan menulis. Juga Nabi Muhammad dipegang oleh Allah Ta'ala sebagai manusia yang ummi, nyo adalah untuk menolak tuduhan kafir Quraisy, di mana Quraisy menuduh bahawa Nabi Muhammad itu yang karang Quran, kalam Allah yang kalamnya adalah Al-Quran, wahyu Allah yang dikarang oleh Nabi Muhammad. Jadi tuduhan ini tertolak karena Nabi Muhammad sendiri tidak dapat membaca dan tidak dapat menulis. Kanya wajib kita yakini Nabi itu seorang yang ummi yang berasal daripada suku Quraisy. Nyalam wajib kita imani yakini Nabi Muhammad itu adalah sukunya suku Quraisy. Atau bangsa Arab kan le suku napa di bawah suku, di antaranya ada suku Quraisy, di antaranya ada suku Jurhum kan. Lagi keturunan yang berasal dari Nabi Ismail, suku Jurhum. Untuk memberi petunjuk kepada semua orang. Jadi Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Ta'ala adalah sebagai pemberi hidayah, petunjuk kepada seluruh manusia, yang semua orang, baik Arab maupun tidak, kepada semua makhluk, baik jin ataupun manusia, dengan risalahnya. Nabi Muhammad diutus oleh Allah Ta'ala kepada seluruh manusia, baik manusia yang berbangsa Arab ataupun bukan, yang bukan Arab bukan dengan ajam, dan juga kepada semua makhluk, tidak hanya kepada manusia saja, kepada makhluk juga demikian, yaitu jin ataupun manusia, dengan risalahnya. Dengan kerasulan Nabi Muhammad itu diutus beliau kepada seluruh makhluk, seluruh manusia, jin, manusia, bangsa Arab ataupun bukan bangsa Arab. Sampai-sampai Nabi Muhammad juga adalah diutus oleh Allah Ta'ala untuk sampaikan agama Allah kepada Jud Ma'jud. Karena kan kisah Jud Ma'jud, Jud Ma'judnya waktu perjalanan Nabi Muhammad Isra Mi'raj
pernah Nabi Muhammad singgah di daerah yang dihuni oleh Jud Ma'jud dan disampaikan agama oleh Nabi Muhammad. Cuma mereka itu tidak menerima seruan Nabi, sehingga Jud Ma'jud itu adalah semuanya kafir. Yang mana Jud Ma'jud ini pada waktu rab urah kiamat sehingga dia akan keluar. Ini kena diceritakan dalam surat Kahfi. Jud Ma'jud itu ada keturunan Nabi Nuh kan. Manusia-manusia raksasa. Hanya wajib kita yakini Nabi Muhammad itu utusan kepada semua makhluk dan semua manusia. Maka Allah Azza wa Jalla menghapus semua syariat dengan syariat yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala nemensop, nehapus, nebatalkan hukum seluruh syariat-syariat awal dengan sebab karena syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Yang kejut baik lagi tanya watekana syariat Nabi Muhammad perle sidom bahta muamai dengan syariat Nabi Musa, bahta muamai dengan syariat Nabi Ibrahim nyo hanali. Syariat Nabi Muhammad itu menyempurnakan seluruh syariat-syariat yang lain. Baik tertipu akidah orang Islam royo. Karena kagemensoh oleh Allah Taala dengan sebab Allah Taala membangkit Nabi Muhammad menjadi rasul. Syariat lain semuanya telah dibatalkan oleh Allah Taala. Nyan wajib ketanyo imani, wajib ketanyo yakini. Karena kan pada-pada itu yang kau likut marak-maraknya milata Abraham, urang dum kat terpengaruh dum. Ada agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Ibrahim kata bantik yang menai pegah. Jadi sama sih itanya utama amai juga agama Nabi Ibrahim. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad pun buatnya kan dari Nabi Ibrahim sih. Si golong gebangkit menjadi utus menjadi rasul juga beramal lagi syariat Nabi Ibrahim nyobek terpengaruh. Karena seluruh syariat mulai syariat dari Nabi Adam sampai syariat Nabi Isa semuanya mensop dengan sebab gebangkit Nabi Muhammad menjadi rasul. Nyan wajib getanyo imani, wajib getanyo yakini. Dan melebihkan atas para nabi dan melebihkan atas para nabi lainnya. Nabi Muhammad itu siro utusan Allah, siro nabi yang lebih terbanding daripada nabi-nabi yang lain, dan dia menjadikannya sebagai pemimpin manusia. Nabi Muhammad itu adalah menjadi pemimpin manusia. Allah nepujud Nabi Muhammad sebagai pemimpin. Dan Allah Azza wa Jalla menolak atau tidak menerima kesempurnaan iman hanya dengan syahadah tauhid, yaitu ucapan la ilaha illallah, kecuali disertai dengan syahadah rasul, yaitu ucapan engkau Muhammad Rasulullah. Artinya Allah hanetun tirara urang yang beriman apabila dia hanya mengucapkan syahadah tauhid saja. Ikun asyhadu an la ilaha illallah, tok ba asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kahan ditem akui je. Nyan hanetung iman je. Melainkan yang pertama benar syahadat tauhid, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua benar syahadah rasul, yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik dah fikir tanya agama-agama yang kan gebal Nabi Muhammad hanya diakui, Allah diakui, cuma rasul lagi yang diakui. Agama Yahudi kah awaknya na Tuhan ni sid, nya kadang-kadang Allah sid yang kan sesat, yang je kafir, yang kan disemah selain Allah. Nya Allah sid Tuhan ni je. Ada awak Nasrani ke Allah sid je Tuhan ni, cuma duduk kayak rubah, kayak sembah patung, kayak sembah Yesus je. Allah sid cuma kafir je dengan sebab diingkar Nabi Muhammad. Yang kena dok sagai. Nyan bahasa awaknya Ibrahim je ke Abraham. Yang dalam Quran ke Ibrahim kan? Olehnya lagi agekeun Baitul Lahmi, ya tempat lahir Nabi Isa. Ekeun Bethlehem awaknya. Bethlehem ekeun. Nyan bahasa awaknya ni balik li Israel tu. Nyan bahasa awaknya yang tanyakan menan cara takeun. Ibrahim fit hana dekeun milata Abraham. Ibrahim Abraham aya. Nyan Israel Yahudi ya. Jadi yang tanda pegah hanetung oleh Allah Taala cuma syahadat tauhid, melainkan benar syahadah rasul, benar asyhadu an wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kejut tigolom Nabi Muhammad sendiri urunyan Allah Taala gak akui sih, cuma rasul saja yang hana halau patanya masanya. Nyo lagi kisah Abu Bakar. Abu Bakarnya tigolom Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Apakah
mereka itu tidak mengakui Allah, tak akui Allah sebagai Tuhan, tak akui, cuma Nabi saja golomna bawa tanya. Dan mereka itu hidup di zaman fatara. Baik fikir dia hana tak akui Allah na, cuma Rasul saja golomna. Duduk bangkit Nabi Muhammad menjadi Rasul, yang pertama si Allah tak akui sebagai Tuhan, duduk tak akui juga Muhammad itu sebagai Rasul. Ya, yang mana? Dan mewajibkan kepada makhluk untuk membenarkannya pada apa yang dikhabarkannya, baik tentang dunia, artinya perkara-perkara dunia, urusan dunia, maupun tentang akhirat. Jadi Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Ta'ala kepada seluruh makhluk, dan makhluk getanya manusia wajib tapu betul Nabi tentang pu mentang yang dipegang, apakah dalam hal urusan dunia ataupun urusan akhirat. Kandung hadis-hadis Nabi tentang agama, tentang syariat, tentang hukum-hukum nyu mandum-mandum wajib kita benarkan. Sebab hana itu bid dari Rasulullah sesuatu yang dusta, nyu wajib kita nyu imani. Karena sifat seorang rasul itu adalah siddiq. Benar dalam ucapannya, juga benar dalam perbuatannya. Pu yang disampaikan oleh Rasulullah hana terbayang tapi kesulit. Dalam Quran pi dipuji kan Rasulullah oleh Allah Taala. Akibat keberkah Allah Ta'ala dalam Quran tentang Nabi, yaitu wa ma yantiqu anil hawa in hiya illa wahyu yuha, in huwa illa wahyu yuha. Kemudian keberkah tidak pernah berkata ia, wa ma yantiqu anil hawa, nabinya hana nepegah haba daripada keinginan nafsu, in melainkan dianya itu apa yang disampaikan olehnya tidak ada lain kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang wajib katanya imani, wajib katanya yakini. Hana sulit Nabi. Segala yang disampaikan oleh Nabi semuanya itu adalah menjadi hadis. Apabila itu lewat perkataan, berarti hadis berupa perkataan Nabi. Nasi kadang berupa perbuatan, berarti hadis berupa perbuatan Nabi. Jadi tidak ada sedikit pun dusta pada ungkapan Nabi. Makanya wajib katanya imani, wajib katanya patih tentang apa yang dikhabarkan oleh Nabi Muhammad ataupun oleh Rasul. Karena sifat seorang Rasul itu adalah siddiq, benar. Hana terbayang tapi kedusta. Baik dalam perkara dunia ataupun maupun urusan akhirat. Dan Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima iman seseorang hingga ia mempercayai berita yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang terjadi setelah kematian. Nyolong ke begah. Hanetung iman terhadap orang, melainkan juga jih berdiyakini, berdipatih, diimani pu mantang yang dipegah oleh Nabi tentang perkara setelah kematian. Artinya kan sangkau dengan iman mandum. Na mati, na bangkit, na azab kubur, na nikmat kubur, nyoho juta dah cuman perkara setelah kematian. Yang pertamanya adalah pertanyaan mungkar dan nakir. Hanya wajib yakini. Beda enggak itanya bupanina pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Pupanina giat temanyang-temanyang lo malaikat mungkar dan nakir urung ka meninggal. Pu perletanyang lo. Beet nan tak pikiran iman ketanyo. Itanya urung beriman. Iman itu sanggup mempercayai perkara-perkara yang hantruk nalar manusia. Itu iman. Hantruk akai ketanyo, nya sanggup. Fikir le iman ini, dipercayai ini. Yang kedua beena itu ada fikir hana perlele petalkin, ya kan? Dalam mazhab Imam Syafi'i disunatkan urung yang kamati itu ditalkinkan. Beena anggapan katanya urangnya hana perlele petalkin, hana perlele peingat urung mati. Pakon karena urung kamatinya menggedepuro getali, kepu perlele peingat lam. Munyo memang hana gedepuro gele, kepu sit tugas malaikat mungkar dan nakir. Apakah malaikat mungkar dan nakir giat temanya mbak urudip? Kan mbak urung mati yang gejak malaikat mungkar dan nakir. Munyo memang urung matinya hana gesambung roh sehingga gedepu lam oleh malaikat mungkar dan nakir. Sehingga gedepu pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, kepu tiga utus malaikat mungkar dan nakir. Nya hanya tak ingkarinya. Hanya tak ingkari sebab wajib meyakini dan tepu tugas-tugas 10 roh malaikat. Nya bersangkut dengan iman. Hati-hati munyo tak ingkar pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Takut releng akidah ada. Kemasalah hana tanya petalkin bek tak pegah hitanyo bahawa seolah-olah hana digedingole, hana gedepule. Kekuasaan Allah Taala gesambung lomroh. Dalam kitab Aqidatun Najin kebega wajib getanyo yakini bahawa sidro sabuh tubuh, sabuh jenazah saat diletakkan di alam kubur maka Allah nak bersambung dalam ruh.
Roh ge bersambung dengan tubuhnya. Oleh ge bersambung roh dengan tubuh, didatangkan panca indera. Didatangkan panca indera penglihatan, pendengaran dan panca indera kalam. Dia dapat berbicara kembali. Olehnya didatangkan ilmunya kembali. Kemudian dia didudukkan dan ditanyakan beberapa pertanyaan oleh malaikat mungkar dan nakir. Karena itu gaib. Baik dah bayang ditanya lagi perkara dunia. Kalau lagi hinoleh dunia ya, dia telah masuk dalam alam gaib. Karena iman yang mempercayainya. Baik sampai relah iman wab itanya gara-gara tak ingkar ke masalah hana bertalkin. Ke masalah hana tak bertalkin silahkan degeri. Karena hukum talkin sunnah. Tapi kelebihan itu sangat besar. Yang baik daya ingkar manteng seolah-olah wate hana talkin tentang hana faedah. Karena urang yang kamatinya hana degeri dengan sapu. Baik sampai ke relah akidahnya kenurut. Ya, nyamban ka. Jadi wajib mempercayai nyo sangko dengan akidahnya, dengan iman katanya, yaitu pertamanya adalah pertanyaan mungkar dan nakir, yaitu dua malaikat yang menakutkan yang bertugas menyambut kedatangan jasad orang mati di dalam kubur. Yang kalau kan jasad orang mati, kan urung yang udip yang keberapa di malaikat mungkar dan nakir, urung mati. Yang kejut lagi uronyo dalam dunia tayakini tentang dua-dua malaikatnya, nyan urung-urung yang kalah meninggal, nyan mandung kalah merupak malaikat mungkar dan nakir. Memang Allah Ta'ala jetik dah hapus soal jud ladu-ladu manusia pilihan Allah hana ju pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Tapi secara umum dalam akidah kitanya wajib yakini bahawa ada pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Gedemanyongnya oleh malaikatnya. Keduanya akan bertanya tentang tauhid dan risalah. Yang dua-dua malaikatnya akan gejak bak hamba yang kamatinya, dia tanya tentang masalah tauhid dan masalah tentang kerasulan, tentang Allah dan tentang Nabi Muhammad. Apa yang kamu ketahui tentang Allah? Siapa Allah yang ditanya? Apa yang kamu ketahui tentang Muhammad? Siapa Muhammad itu? Ataupun siapa rasulmu, nabimu? Ketanya ramai tanya orangnya dalam dunia, Allah tan taturi, Nabi hana taturi. Kiban pertanyaan ia akan tajuk, kiban jawaban ia akan tabah tengok. Dan keduanya akan bertanya kepadanya nyopaknya. Kalanya wajib bertanya imani. Dua-dua malaikatnya akan getemanyang, siapa Tuhan engkau? So Tuhan kata. Hanya yang jawab adalah amal, yang jawab adalah ilmu. Apa agama engkau? Siapa dan siapa nabi engkau? Kedua malaikat itu adalah penguji di alam kubur. Ini sebagai ujian ke getanya alam kubur. Jadi truk malaikatnya dia temanyang. Nyen jangan getanya anggap bahwa kedatangan malaikat itu menyenangkan bagi seorang mayit. Tidak. Belum tentenya menyenangkan. Karena ngentruk gemanteng seolah-olah dirasakan limanya sang-sang ke kiamat. Sang-sang lagi geramah dunia. Nyawa truk malaikat mungkar dan nakir. Baik tangga itu nyo sang-sang lagi truk jami biasa bak tanya han. Ngerupa yang menyeramkan, ngen keadaan yang sangat menakutkan nyo terjadi bak watenya. Kerupam, pampum, tamtum batai truk sangat mengejutkan, mengerikannya. Auronyo tanya mesti tani ingkar han dapati. Yang truk yang han dapatinya yang truk. Pakiban rasa dalam kubur. Ya, kanyo wajib getanyo imani, wajib getanyo yakini, hanjit getanyo ingkarnya. Relah akidah tu. Baik gara-gara han dapati hidayah karjik relah akidah tu. Hai han dapati hilai ba ingkar talqin kan? Karena kan dua boh talqin ini. Mana talqin mengajari? Yang pertama talqin muhtadhar, yang kedua talqin mauta mati. Uring yang kena hadir mati disunatkan talqin, mengajari kalimah tauhid la ilaha illallah. Pintat ke keun urang kana karap sakaratul maut geyu putalkin anyan lam urang yang kalih tak semiyup tak tanam juga geyu putalkin. Ini hukumnya adalah sunat ya ka nya nya punah pu punah soal ya. Orang yang selamat iman apakah ada soal? Ada. Cuma saja itu kadang-kadang nah pilihan Allah ke hana. Yang selamat iman goknya apakah dia ada soal? Ada. Tapi harus ingat apabila mudah saat sakaratul maut adalah fama ba'dahu aisar ke Nabi. Maka setelahnya mudah. Pertanyaannya, jawabannya mudah untuk dijawab dan urusan kubur itu dimudahkan oleh Allah Ta'ala.
Nyahinan pun tujuh tanda ini. Saat sakaratul mautnya mudah, insya-Allah ke depannya mudah. Itu Nabi yang sampaikan. Tak uju bacut tu. Jadi sebagai ujian kepada ahli kubur dengan pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Dan pertanyaan keduanya adalah ujian pertama yang ada setelah kematian. Ujian pertama setelah kematian adalah pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Nah, ujian-ujian dah ni coba oleh Allah Taala, ni coba dengan pertanyaan lah. Hendaknya seseorang mempercayai adanya azab kubur. Nya wajib lah. Secara orang berdiyakini bahawa ada azab kubur dan bahawa azab kubur itu benar dan hukumnya itu adil kepada jasad dan ruh sesuai dengan kehendak Allah. Yang azab kubur itu dan hukum azab kubur itu artinya terjadi azab kubur itu adalah seimbang, yang mana adil, seimbang baik kepada jasad maupun kepada roh. Baik sampai itanya uronyo seolah-olah terfikir Allah Taala pu kena siksa alam roh tubuh hanali. Tubuh kancur kaji ketana pu kena depu siksa alam Allah Taala. Ingat, walaupun tubuhnya hanali, ba Allah Taala jitna tubuh lain kepada Allah yang tetap bersambung roh dengan tubuh, yang tetap rohnya bersambung dengan tubuhnya, walaupun tubuh hanali tapi hancur tu karena kamu bertun kamu ribetun upamajih manusia pandai tubuh lah kabeh hancur. Tiga tulung mutulung pianali, tapi ba Allah Taala na tubuh ji yang bersambung sabi dengan roh, dirasakan nikmat li tubuh dan li roh, dan juga dirasakan azab li tubuh dan li roh. Itanya sebenarnya takkan mati siat tagai. Watai berpisah nyawang ketanya dengan tubuh yang kebawa tanyan tagai. Ya kan nyan takkan mati, nyan hidup kembali. Cuma sagai beda udip ketanya dalam kubur dengan udip hidup dalam dunia. Tapi yang jelas otak eusi memang sambung je udip ketanya. Siat tagai. Watai perpisahan tersebut. Persih lagi perpisahan lagi saknyo mantang bayi mantang udip dalam kandungan. Duduk kau udip hidup dalam dunia kamu sambung. Itanya menanti menyambung kehidupan tu di alam kubur. Mereka itu hidup di alam kubur. Maka cukup rugo manusia yang mengingkar kubur, artinya mengingkar hidup dalam kubur, mengingkar mereka itu siksaan-siksaan kubur, nikmat-nikmat kubur, sehingga dengan urusan dunia tua persiapan untuk masuk dalam kubur. Kan cukup menyesal tanya. Padahal hanjan fiat mentang ban pisah dari nanggro dunia, tetap watai kepasau kedih tanya udip dia laju. Udip karena kesambung ruh oleh Allah Taala. Dengan tubuh nyoke-nyoke pegang hukumnya itu adil kepada jasad dan kepada roh, yaitu seimbang roh dan jasad sesuai dengan kehendak Allah Taala. Jadi menyokan pegang mana sesuai lagi kehendak Allah Taala. Panipat dan diingkar dalam diri kita nyo. Nyan menang. Nyan ka sangyu ka buat titik mentang yo eno ju. Dan seseorang juga mesti mempercayai. Nyo mandum-mandum sangkut dengan akidah. Mandum-mandum sangkut dengan keimanan. Hanjit ingkar membacut ini karena relaf akidah tu. Baik gara-garanya ni tanyo kah getung iman ketanyo oleh Allah Taala. Sebab wiji tanyo menyo kata percaya ke Nabi Muhammad, wajib percaya kepada pu yang diberah oleh Nabi tentang kubur, tentang azab kubur, tentang nikmat kubur. Nyan mandum-mandum wajib patih. Lagi yang getanyo kata imani, kata tak pelajari, lagi keberah dalam tauhid. Nya mana tu? Belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilon di bedun si jo propi kamu-kamu. Enggak? Jo peng kemudian juta untuk dibagi ke nanti dan itu. Ya. Tiban hukum di hidup ke bulan jo dan tiban hukum di hidup makia. Yang apa tu? Ilon long pinjam long kalau pinjam peng dia kan. Long mutangkan pada kujur. Mungkin juga. Mungkin pada kujur untuk tangga sekian kujur pula. Jadi kat tengahnya hana lonjo. Bukan hujan dia umur teman-teman. Hujan umur. Nalukun anu nyom yunatu umur. Apakah nadu umur? Hadu dalam. Ya. Jadi nyom apakah nadu umur? Apakah hana kawan dekat bandar. Yang timan hukum ni. Habis. Jawaban yang pertama, apabila sumber haram maka sedekah pun haram.
apabila ditepu oleh orang yang kamu sedekahnya yang dari yang haram juga haram terima. Segala sumber yang haram artinya harta yang haram, hukum sedekah dengan harta yang haram hukum je. Walaupun semajid tak bergerak gede, walaupun kan yatim tajuk haram, orang yang sedekah haram, orang yang terima karena gedepunya nata haram juga haram terima. Ini yang pertama. Yang kedua, tanya apabila katuk tangguh untuk tak bayar hutang, apabila han tak bayar itu khianat namanya. Apabila tanya nak di tempat harta punah, orang yang tak hutang pih mudah untuk tak hubungi, han tajuk tak tunda-tunda, yang tunda-tunda tersebut ini khianat namanya. Nyok khianat. Dosa tanya. Pajan baru gadah dosanya. Tak laki maaf ba urungnya. Karena katelak tajuk, nyampe wajib laki maaf. Ka bunuh itanyo, tayu pegah hana itanyo pada haina tanyo di rumah, yang kam tamah dosa dusta. Itu juga hukumnya haram. Yang keempat. Di natrib azab di alam kubur. Azab di alam kubur itu sesuai dengan dosa yang dibaik dalam dunia. Menurut pegah oleh Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, dia pegah azab manusia dalam kubur itu boleh jadi hilang, boleh jadi tidak. Apabila getanyo pun tak datang dalam kubur susah. Tapi karena ada doa bagi orang Yahudi, pahala doa, pahala kiraah, menan tulis dalam kitab Minhajul Abidin. Yang dengan doa dan kiraah tersebut bacaan Quran, nyo dapat menghilangkan azab kubur si manyin. Yang kejut sangat bahagia orang yang nak kebah dalam dunia, orang yang temu doa kepada orang yang kematiannya, ataupun nah harta-harta yang disumbang, yang harta tersebut mengalir pahala, nyo juga akan hilang azab kubur. Jadi berapa lama azab manusia di alam kubur ini tidak ada satu ketentuan. Boleh jadi trip, boleh jadi hana trip, boleh jadi si adat-hat, karena banyak doa yang dikirim sehingga diampuni oleh Allah Taala. Nyan menang. Mesti benar dulu kan. Bila tuan dungeng belum tampak itu dia mugo naik sudah kau meninggal. Kenal itu punya kemah, kan meninggal. Yang mesti ikutin dong yang doa ganyan berluah buku pun dosanya juga. Jid apabila tayu zalim kegok memang payah terkirim doa sebagai tembusan daripada kezaliman tayu. Tayu kalau dosa ada benda menggopnya barangkapan jid model kezaliman. Lagi anak durhaka ke orang si. Anak yang durhaka ke orang si, apakah dia itu tidak ada ampun? Nah ampun je. Dengan sebab dia berbakti dudau. Salah sabah berbakti kepada orang si yang kamu meninggal, kirim doa kegoknya. Yang bentuk berbakti menanti tanya yang tak zalimi gop. Hanya tak sama dia ke ji, tak kirim doa-doa ke ji, dalam sedekah tanit ada nama ji. Yang semuanya adalah menjadi tebusan bagi dosa tanya. Ampun ti dosa tu. Hanya Allah Taala keadilan Allah sesuai ubina rayu dosa tanya ngenji, tentu saja harus sesuai ubina kebaikan yang payah tak imbangkan yang akan tak kirim ke ji. Yang mana? Lagi itu kan, saya masa pengaruh yang konyo sonan ala pandai. Buka bintang, nampak? Jadi kedua pemerau, punya ada ikut pengajian. Saya mana lonjak dong, saya utang kemudian, yang kan kemudian kan. Ada tu mampu dia menambah Honda, pusing juga dengan. Jadi anak gua itu belum tampak juga belum nak masalah. Nanti mau dah kami gay tu. Tapi nak terima ni. Yang kalau kita buka bunuh, jadi betat menan pi akai bruk dengan katuhar dat tat belita ba yang betul nak buka. Habis bagah haju tanpa gak ni tanpa katanya sekuro kamu meninggal dah bekri. Gak mau belah huruf meninggal ada tanpa katanya nya baik li. Buka kajinya wallahu alam bisawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.